Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Damai. Saya dari kelas 3C jurusan Akuntan Syariah dengan NIM 24821300091. Di sini saya akan mereview materi mengenai peran lembaga keuangan Islam global untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah keuangan Islam global. Globalisasi telah menyebabkan sistem keuangan dunia saling terhubung. Krisis keuangan global yang berulang menunjukkan kelemahan sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga dan spekulasi. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan akan sistem keuangan alternatif yang lebih stabil, adil, dan beretika. Lembaga keuangan Islam hadir sebagai solusi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan aktivitas ekonomi real. Adapun pengertian lembaga keuangan Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip syariah Islam. Ciri utamanya adalah yang pertama, tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Yang kedua, menghindari ketidakpastian gharar dan spekulasi maisir. Dan yang ketiga itu menekankan prinsip keadilan dan kemitraan. Dan yang terakhir itu berorientasi pada sektor ekonomi real. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar keuangan Islam. Prinsip utama dalam keuangan Islam meliputi yang pertama itu adalah larangan riba. Setiap tambahan yang ditentukan di awal tanpa adanya aktivitas produktif itu dilarang. Yang kedua itu prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Keuntungan dan resiko itu harus ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang ketiga itu ada larangan gharar dan maisir. Jadi transaksi itu harus jelas dan tidak bersifat spekulatif. Yang keempat itu keadilan dan keseimbangan. Tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dan yang terakhir itu ada kehalalan objek transaksi. Jadi transaksi itu tidak boleh berkaitan dengan barang atau jasa yang haram. Lalu ada jenis-jenis lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam terdiri dari berbagai bentuk, antara lain yaitu yang pertama ada bank syariah. Bank syariah beroperasi di banyak negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, Inggris, dan Indonesia. Peran bank syariah secara global itu yang pertama menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah, mendukung UMKM dan sektor produktif, dan menjadi alternatif sistem perbankan konvensional. Yang kedua itu ada asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah atau takaful berlandaskan prinsip tolong-menolong, ta'awun. Ciri utama takaful yaitu yang pertama dana peserta bersifat kolektif. Yang kedua, resiko ditanggung bersama, dan yang ketiga itu bebas dari unsur riba dan gharar. Yang ketiga itu pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam seperti saham syariah, sukuk atau obligasi syariah. Perannya secara global menjadi sumber pembiayaan jangka panjang dan menarik investor muslim dan non-muslim. Yang keempat itu ada lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan yang terakhir itu ada lembaga pembiayaan syariah. Yang terakhir itu ada tantangan lembaga keuangan Islam global. Yang pertama ada perbedaan regulasi dan standar antar negara. Setiap negara memiliki sistem hukum dan regulasi keuangan yang berbeda. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan standar produk dan akad, lalu sulitnya harmonisasi aturan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu ada rendahnya literasi dan pemahaman keuangan syariah. Banyak masyarakat global termasuk muslim belum memahami konsep dasar keuangan Islam, perbedaan keuangan syariah dan konvensional, dan yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Keuangan Islam membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu syariah, keuangan, dan ekonomi modern. Dan yang terakhir itu ada inovasi produk yang masih terbatas. Banyak produk keuangan Islam masih meniru struktur produk konvensional, kurang inovatif, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pasar global.